Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Pakito dengan NIM 2213110001 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 5A dan hobi saya adalah berolahraga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama pertanyaan tentang konsep keadilan sosial menurut John Rawls. Nah, jadi konsep keadilan sosial menurut John Rawls itu yang pertama ada posisi awal. Nah, dalam konsep teori keadilan John Rawls ini yaitu original possession yang berarti posisi awal. Dapat kita bayangkan ketika posisi kita berada di tempat di mana kita tidak tahu bagaimana status sosial, kelas sosial, atau bahkan bakat alami kita. Nah, dalam situasi seperti ini, pasti kita akan membuat keputusan yang mengenai dasar-dasar keadilan yang akan mengatur masyarakat kita. Nah, yang kedua ada tirai ketidaktahuan atau veil of ignorance. Di balik ketidaktahuan kita pada saat kita berada di posisi awal, tirai ini mencegah kita untuk mengetahui informasi pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan kita. Tujuannya agar kita dapat memilih standar keadilan yang objektif dan adil tanpa memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi konsep keadilan sosial yang ditemukan oleh John Rawls ini memberikan dasar pemikiran yang bermanfaat untuk memahami dan menilai struktur sosial dan politik. Nah, pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan ditekankan dalam teori ini. Teori Rawls masih dianggap sebagai salah satu teori keadilan yang paling penting dalam filsafat politik modern meskipun dia sering dikritik. Nah, pertanyaan yang kedua ada apakah demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial dan bagaimana caranya? Nah, pertanyaan ini dengan pertanyaan mengenai apakah demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial. Ya, karena demokrasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan keadilan sosial meskipun tidak menjamin secara langsung. Nah, bahkan di sini juga menjelaskan kenapa demokrasi penting untuk keadilan sosial. Nah, karena yang pertama adanya partisipasi masyarakat, yang dimana demokrasi ini memungkinkan setiap warga itu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, adanya akuntabilitas yang dimana pemerintah yang dipilih secara demokratis harus bertanggung jawab pada rakyatnya. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan untuk semua orang. Nah, yang ketiga, adanya perlindungan hak asasi manusia, yang dimana demokrasi menjamin hak asasi manusia seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Yang keempat, adanya mekanisme kontrol, yang dimana sistem demokrasi ini menyediakan mekanisme untuk selalu mengontrol masyarakat seperti lembaga perwakilan, pemilihan umum yang membantu mencegah orang untuk menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang salah. Selanjutnya ada bagaimana sih caranya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi itu gitu. Ada beberapa cara untuk mewujudkan demokrasi, keadilan sosial melalui demokrasi. Yang pertama itu ada mekanisme untuk memberikan kekayaan secara adil, yang dimana cara yang adil untuk membagi kekayaan di antara anggota di masyarakat. Gitu. Yang kedua, ada pembelajaran berkualitas. Proses pembelajaran yang dibentuk untuk memaksimalkan potensi setiap orang dari segi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dan yang ketiga, ada pelayanan publik yang baik. Nah, suatu proses di mana layanan diberikan kepada masyarakat oleh penyelenggara negara sesuai dengan standar tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efisien dan efektif. Dan yang keempat ada perlindungan hukum.
upaya negara untuk melindungi hak dan kepentingan warganya. Nah, konsep ini tuh sangat penting bagi setiap negara hukum, di mana setiap orang memiliki hak yang sama di bawah hukum. Dan yang kelima ada partisipasi dalam politik. Nah, keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Dan yang keenam ada kontrol sosial. Jadi sesuatu cara yang ada di dalam masyarakat itu untuk menjaga ketertiban, mencegah adanya penyimpangan dan menjamin bahwa orang berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.